Bab 191. Akan tetapi, kebenaran yang terjadi sangat berbeda dengan apa yang digambarkan oleh tren tersebut. Pencarian. Sherlyn murka karena selama ini dialah yang memberi perintah untuk merusak persepsi masyarakat terhadap orang tertentu, dan dia merasa tidak adil karena entah bagaimana gilirannya menjadi sasaran fitnah. Tuan Aaron, pencarian yang sedang tren itu tidak benar. Tolong percayalah, dia buru-buru mencoba menjelaskan. Namun, Aaron tetap tenang dan berkata dengan nada profesional, masalahnya sekarang bukan apakah saya mempercayai Anda, Nona Sherlyn, tetapi apakah publik mempercayai Anda atau tidak. Jika Anda tidak setuju dengan pemutusan kontrak secara damai, kita juga bisa melanjutkan proses hukum. Namun, perlu saya ingatkan bahwa kompensasi yang harus Anda bayarkan karena kalah dalam kasus ini akan jauh lebih tinggi. Sherlyn bingung. Ia tahu ia tak akan menang melawan New Moon Group dalam gugatan tersebut, dan akhirnya ia memutuskan untuk berkompromi. Oke, saya akan menandatangani perjanjian pemutusan kontrak. Begitu saja, Sherlyn menandatangani perjanjian pemutusan kontrak. Liliana menyaksikan dari pinggir lapangan dan merasa kasihan pada putrinya. Akan sulit bagi Sherlyn untuk bangkit kembali di masa depan setelah nasibnya merosot tajam akibat kehilangan peran utama dalam film Goran dan peran duta besar di New Moon Group. Aaron menerima kontrak itu dengan puas dan melirik Corinne sekilas, yang mengangguk tanpa disadari. Aaron langsung memahami isyaratnya dan berbalik untuk pergi. Karena Sherlyn telah menanggung beban kemarahan dari seseorang yang tidak dapat disinggungnya, ia memutuskan untuk melampiaskan kemarahannya pada Corinne. Corinne, aku resmi mengumumkan pemecatanmu. Kamu harus mengembalikan uang muka gaji itu sekarang juga. Corinne sangat senang. Oke, ia mengeluarkan ponselnya untuk memindai kode dari aplikasi perbankan Sherlyn, tetapi Sherlyn mengerutkan kening dengan tidak senang ketika melihat jumlahnya. Kenapa cuma $750? Aku sudah bayar uang muka $1.500. Corinne menjawab, beban kerja yang diberikan kepadaku beberapa hari terakhir ini jauh lebih besar daripada beban kerja normal, dan kamu beruntung aku berbaik hati untuk mengembalikan setengahnya. Sherlyn memutar bola matanya. Dari mana kamu dapat keberanian mengambil setengah gajimu padahal kamu baru bekerja beberapa hari? Kamu terlalu tinggi hati. Corinne tersenyum tipis. Aku bukan orang terkenal, tapi kebanyakan orang tidak mampu menyewaku. Karena kita bersaudara, anggap saja harga itu diskon keluarga. Sherlyn tertawa. Kau pikir ini pekerjaan yang sangat sulit. Kau kan cuma asisten, dan dalam keadaan normal, aku bisa mempekerjakan 3 orang sekaligus untuk melayaniku dengan uang yang kubayarkan padamu. Kenapa kau malah berdebat denganku? Begitukah? Melihat betapa terkenalnya dirimu, apa kau yakin ada yang mau menjadi asistenmu? Berani sekali kau bicara begitu, Corinne. Kau tidak berhak meremehkanku, meskipun aku sudah jatuh untuk saat ini. Corinne bangkit, meregangkan tubuhnya sedikit, dan berkata, jangan salah paham, aku sama sekali tidak bermaksud meremehkanmu. Menurutku, kau bahkan tidak pantas diremehkan. Sherlyn meledak dalam kemarahan, beraninya kau. Liliana, yang paling tua dan lebih berpengalaman dari ketiganya, agak bijaksana, dan dia datang untuk membujuk Sherlyn, cukup. Sherlyn, ayo pulang dan coba membujuk ayah kita akan punya banyak waktu untuk menangani wanita jalan kecil ini di masa depan. Corinne mengabaikan mereka sambil menguap malas dan meninggalkan bangsal. Sambil menunggu lift, dia dengan santai menyumbangkan $750 yang dia tahan dari Sherlyn ke badan amal. Meskipun ia butuh uang, ia tidak menginginkan apa yang keluar dari kantong Sherlyn. Ia melakukannya karena ia tidak tega membiarkan Sherlyn mempermainkannya selama beberapa hari tanpa membayar harganya. Lebih baik Sherlyn diberi pelajaran agar dia tidak memprovokasinya lagi. Tak lama kemudian pintu lift terbuka, dan keluarlah Tommy, yang menatapnya dengan hormat dan berkata, saya ditugaskan untuk menjemput Anda, Bu. Bab 192. Corinne mengerutkan kening saat melihat Tommy. Kok dia tahu aku di rumah sakit? Jeremy jelas telah mengirimnya ke Kerus pagi itu, jadi dia bertanya-tanya apakah dia telah mengirim seseorang untuk mengikutinya. Tommy menjelaskan, karena kamu pakai ponselnya. Dia bisa pakai itu untuk melacak keberadaanmu. Begitu.
Corin menatap ponselnya di tangannya dan merasa sedikit tidak nyaman karena diawasi dari jarak jauh. Tommy lalu berkata, dia tahu kamu memanggil ambulans, tapi karena dia tidak bisa keluar dari rapat penting perusahaan hari ini, dia menyuruhku datang dan mencari tahu apa yang terjadi padamu. Aku baik-baik saja, ibu tiriku yang sedikit terluka. Senang mendengarnya, Bu. Corin merasa tidak nyaman saat mendengarnya memanggilnya, Nyonya. Dia teringat bagaimana dia memanggilnya dengan sebutan, Nona Corin, di masa lalu, dan dia tidak mengerti mengapa dia mengubah cara memanggilnya. Dia tidak mau repot-repot menyelidikinya terlalu jauh dan bertanya dengan lembut, apakah Jeremy sudah memberitahumu kemana dia ingin aku dikirim? Tommy berkata, tidak kemana-mana. Perintahnya adalah agar aku mengantarmu pulang dengan selamat dan aman. Peristiwa penculikan malam sebelumnya tampaknya membuat Jeremy sangat waspada. Oke, ayo berangkat. Corin mengangguk dan langsung memanfaatkan kesempatan untuk menghemat biaya taksi. Dia sangat kelelahan, dan yang ingin dilakukannya hanyalah pulang dan tidur. Saat mobil melaju di jalan, Corin menopang dagunya dan melamun sambil memandangi pemandangan yang berlalu di luar jendela mobil. Emosinya campur aduk saat itu. Terlalu besar kejutan yang ia terima ketika Aaron mengetahui bahwa Marvin bukanlah ayahnya. Kalau aku bukan putri Marvin, dan nama keluargaku bukan Keru, apa nama keluargaku yang sebenarnya? Siapa ayah kandungku? Kenapa dia meninggalkan ibuku dan aku? Lalu kenapa Marvin membawaku ke rumahnya? Kenapa dia mau mengasuh anak yang bukan saudaranya? Jelas Marvin tidak mau membesarkanku, kalau tidak, dia tidak akan mengirimku ke pedesaan tak lama setelah membawaku pulang. Pertanyaan-pertanyaan itu membentuk misteri yang melekat dalam pikirannya. Ketika mobil tiba di perkebunan Holden, Corin sudah tertidur di dalam mobil. Tommy membangunkannya perlahan. Bangun, Bu. Kita sudah sampai. Corin menggosok matanya dan melihat keluar jendela untuk memastikan bahwa dia telah tiba di perkebunan Holden sebelum membuka sabuk pengaman dan keluar dari mobil. Tommy bergegas keluar dan berteriak, "Tunggu, Bu." Corin berhenti berjalan, berbalik dengan tatapan mengantuk, dan bertanya, apakah ada hal lainnya. Tommy berjalan ke belakang mobil dan membuka bagasi. Tuan Jeremy punya sesuatu untuk Anda. Bisakah Anda datang dan melihat apakah ini yang Anda cari? Apa itu? Corin mengangkat alisnya penasaran dan berjalan mendekat untuk melihat. Di sana, ia melihat 3 bingkai foto yang dikemas dengan indah di kompartemen belakang, yang tak lain adalah 3 lukisan anumerta milik ibunya, milik Jason. Tommy menjelaskan, Pak Jeremy membelinya dan meminta untuk diberikan kepada Anda. Apakah itu 3 lukisan yang Anda inginkan? Corin tercengang. Ia tersentak dari keterkejutannya dan berkata, iya, memang. Tapi bagaimana dia bisa mendapatkannya? Bukankah Jason bilang ini tidak dijual? Tommy berkata, Tuan Jason adalah teman lama Tuan Jeremy, dan banyak bisnis keluarga Talbot sangat bergantung pada kerja sama dengan keluarga Holden. Mereka harus menunjukkan sedikit lebih banyak rasa hormat kepada keluarga Holden. Aku mengerti, pikir Corin. Ia menyentuh lukisan itu dengan penuh kasih sayang dan merasakan emosi yang mendalam di lubuk hatinya. Rasanya seperti ia merasakan kehangatan ibunya yang telah lama hilang. Jadi itu yang dimaksud Jeremy ketika dia berkata pagi ini bahwa dia tidak akan memperlakukanku dengan buruk. Bab 193. Sedikit timbal balik tidaklah buruk, dan untungnya bagi Corin, dia diberi lukisan yang diinginkannya. Baiklah, sampaikan terima kasihku kepada bosmu. Corin kemudian membunyikan bel pintu dan meminta kepala pelayan untuk mengirim seseorang keluar untuk membantunya membawa ketiga lukisan tersebut. Tommy menerima pesan di ponselnya, lalu ia melirik ke bawah untuk membacanya sebelum mengangkat kepalanya untuk menatap Corin. Nyonya, Tuan Jeremy ingin saya bertanya apakah ada yang ingin Anda makan malam ini. Corin terkejut. Dia akan kembali untuk makan malam nanti. Tommy mengangguk. Kurasa begitu. Corin mengerutkan kening dengan tidak senang, bertanya-tanya mengapa dia memilih untuk kembali sementara Pamela tidak lagi mengawasi mereka berdua sepanjang waktu. Apapun boleh. Aku tidak pilih-pilih. Begitu ya. Baiklah kalau begitu. Tommy mengikuti instruksi Jeremy untuk mengawasi Corin memasuki rumah dengan aman sebelum pergi. Saat itu di Holden Group,
Jeremy yang baru saja mengakhiri rapatnya bersandar malas di kursinya sambil memijat-mijat alisnya dengan lelah. Sekretaris perempuannya mengetuk pintu untuk memberitahu, Tuan Suni Rivera datang beberapa waktu lalu. Beliau ingin bertemu Anda, dan beliau sudah menunggu di ruang tamu selama 1 jam. Jeremy meliriknya dengan pandangan hambar. Biarkan dia masuk. Dipahami. Sekretaris wanita itu membawa Suni ke pintu kantor Jeremy. Suni melangkah masuk ke kantor dan mulai mengamati Jeremy dengan gugup, seolah mencari petunjuk. Kau baik-baik saja, Jeremy. Apa yang terjadi tadi malam? Jeremy sedang memeriksa berkas dari map yang telah dibukanya, dan begitu mendengarnya, ia mengangkat alis dan meliriknya. Apa kau pikir sesuatu terjadi padaku? Suni mengerutkan kening dengan marah dan berkata, mana aku tahu. Corin meneleponku terakhir kali pakai ponselmu dan bilang kau butuh bantuan adikku. Aku bilang adikku sedang di luar negeri, dan dia langsung menutup telepon tanpa berkata apa-apa saat aku tanya. Kenapa kau butuh bantuan adikku kemarin? Wajah Jeremy memucat ketika ia mengingat bagaimana Corin mati-matian berusaha mencarikan wanita untuknya malam sebelumnya. Bagaimana dia tahu tentang adikmu? Suni memasang ekspresi, di wajahnya saat berkata, sudah kubilang. Aku sudah mengingatkannya untuk tidak memikirkan. Karena kamu hanya akan menjadi laki-laki milik saudara perempuanku. Jeremy mengerutkan kening, menatap Suni dengan dingin, dan memperingatkan dengan tegas, jangan bicara omong kosong di depannya lagi. Suni masih keras kepala, tapi aku tidak salah. Apa kau lupa kalau adikku sudah menunggumu selama ini? Kau dan dia. Hei, Suni juga di sini. Sudah liburan musim panas, ya. Ayo, ikut kita bersenang-senang. Zeke melangkah santai dan tanpa sengaja menyela Suni. Begitu Suni mendengar kata, menyenangkan, ia langsung bersemangat dan melupakan semua perasaan yang bertolak belakang. Matanya yang tampan terbelalak lebar saat ia bertanya dengan penuh semangat, kita mau kemana? Zeke tersenyum cerah dan berkata, sudah lama sejak aku pergi ke Castle Horserans. Anakku, badai mungkin sangat merindukanku sekarang. Cuacanya juga cukup bagus akhir-akhir ini, jadi aku berpikir untuk pergi ke sana selama 2 hari. Huricane adalah nama yang diberikan Zeke untuk kudanya. Mata Suni berbinar, menunggang kuda. Aku ikut, ya. Zeke tersenyum, lalu mengangkat dagunya ke arah Jeremy yang duduk di belakang meja. Kau ikut, Jeremy. Jeremy melihat dokumen itu dan berkata tanpa mendongak. Kalian lanjutkan saja. Aku tidak punya waktu. Zeke mendecak lidah. Apa maksudmu? Kau tidak punya waktu. Besok akhir pekan, dan kau tidak perlu datang ke kantor selama akhir pekan, kan? Ngomong-ngomong, kau juga harus mengajak istrimu. Karena kalian berdua belum berbulan madu, ini kesempatan yang tepat untuk mengajaknya keluar dan bersenang-senang. Bab 194. Lagi pula aku tidak akan bertahan lama, jadi tidak perlu bulan madu. Lagi pula, dia akan berbulan madu dengan adikku nanti. Kau sama sekali tidak mengerti. Zeke memasang ekspresi licik sambil mengangkat alis menatap temannya yang sedang merenung di kursi kantor. Jadi, kau mau pergi, Jeremy? Jeremy membuka halaman lain dokumen itu dan berkata sambil membacanya, dia lelah hari ini, jadi kita tidak akan pergi hari ini. Aku akan membawanya dan bertemu kalian besok pagi-pagi. Zeke menjentikkan jarinya dan berkata, sudah beres kalau begitu. Dia lalu dengan anggun memasukkan tangannya ke dalam saku dan berbalik untuk pergi. Ketika melihat Suni berdiri diam, Zeke berhenti dan mengangkat tangannya untuk menepuk bahu pemuda itu. Apa yang masih kau lakukan di sini, Suni? Ayo ikut aku ke peternakan. Suni ingin sekali mengikutinya, tetapi ia memasang ekspresi agak frustrasi dan ragu sejenak sebelum bertanya. Bisakah kau menelepon kakakku dan membicarakannya? Aku khawatir dia tidak akan mengizinkanku pergi. Zeke terkekeh dan menggoda. Umurmu berapa? Kenapa kamu masih takut sama adikmu? Suni memasang ekspresi tak berdaya. Kau tahu, kakakku, dia tidak manusiawi dan jauh lebih keras daripada ayahku. Baiklah, aku akan menelepon Lukas nanti dan membantumu berdoa. Terima kasih, Kak Zeke, kalau kamu bisa meyakinkan kakakku untuk mengizinkanku berkuda,
aku akan mentraktirmu domba panggang utuh saat aku sampai di peternakan. Malam harinya di perumahan keluarga Holden, Corinne terbangun karena lapar setelah tidur sepanjang sore, jadi dia pergi ke dapur untuk memasak makaroni dan keju instan. Ada cukup banyak pelayan di rumah itu, tetapi Bowen adalah satu-satunya yang sedikit lebih menghormati Corinne. Sebaliknya, sebagian besar pelayan lainnya berpihak pada Francine dan karenanya bersikap bermusuhan terhadapnya. Semua orang umumnya mengabaikan kehadiran wanita muda yang dinikahi Jeremy dengan tergesa-gesa, terutama karena Jeremy jarang kembali untuk bermalam setelah menikahinya. Oleh karena itu, tidak ada satupun pembantu di keluarga itu yang menanggapi Corinne dengan serius ketika Pamela pergi, dan tidak ada seorang pun yang mau bersusah payah menyiapkan makan malam untuknya jika Jeremy tidak kembali. Corinne tidak terlalu mempermasalahkannya. Lagi pula, ia tidak pernah menganggap dirinya sebagai anggota keluarga Holden, jadi ia tidak terlalu peduli dengan sikap para pelayan terhadapnya. Karena terbiasa makan dan minum sendiri sejak kecil, ia tidak kesulitan membuat makanan sesuai seleranya setiap kali dia merasa lapar. Ketika Jeremy kembali, ia melihat wanita itu sendirian di dapur, tanpa ada pelayan maupun kepala pelayan di sekitarnya. Matanya sedikit meredup, dan ia berjalan ke pintu dapur untuk bertanya, "Sedang apa kamu?" Corinne sedang memarut keju ketika ia dikejutkan oleh suara Jeremy. Ia berbalik menatapnya dan berkata, "Tuan, Anda kembali. Saya sedang memasak makaroni dan keju. Mau?" Ia mengenakan celemek polos dengan tali yang diikat membentuk pita di bagian belakang. Simpul yang diikat agak ketat membuat pinggangnya terlihat lebih ramping dan mudah digenggam. Mata Jeremy berbinar, dan tenggorokannya terasa agak kering. Ia menyipitkan mata dan melihat wanita itu sedang menyiapkan makanan di talenan, jadi ia mengangguk dan berkata lembut, "Aku tidak keberatan. Coba saja." Corinne mengira dia akan menolaknya dengan jijik, tetapi ketika mendengarnya mengatakan bahwa dia bersedia mencobanya, dia mengerucutkan bibirnya diam-diam dan berkata, "Kalau begitu bagaimana kalau kamu tunggu di ruang makan? 10 menit lagi selesai." Jeremy tidak menjawabnya, melainkan berbalik dan meletakkan semua barang yang dipegangnya. Ia lalu melepas jasnya, melemparkannya ke sofa, dan kembali ke dapur. Wajahnya tampak datar ketika dia perlahan menggulung lengan bajunya dan bertanya dengan suara monoton, "Ada yang bisa saya bantu?" "Bagaimana?" Corinne mengangkat kepalanya dan mengedipkan mata padanya. Ia agak terkejut pria manja seperti dia mau menawarkan bantuan. Setelah mempertimbangkan tawarannya, ia berkata, "Kalau begitu, kira-kira kau bisa mengambil 2 potong daging asap dan memotongnya kecil-kecil." Jeremy menjawab dengan gerutuan dan bertanya, "Mana dagingnya?" Bibir Corinne berkedut. "Bukankah ini rumahmu? Apa kau tidak tahu di mana daging asapnya?" Jeremy mengangkat alisnya dan berkata, "Apakah menurutmu aku akan berkeliling memeriksa semua bahan makanan di dapur saat aku tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan?" Corinne tertawa datar. Baconnya ada di laci kedua terbawah kulkas. Bab 195. Jeremy memasang wajah datar saat ia berbalik dan pergi mengambil bacon dari kulkas. Di dapur, mereka berdua diam-diam melakukan tugas masing-masing tanpa berbicara satu sama lain. Tatapan Jeremy terus-menerus terpaku pada gadis mungil di sampingnya saat ia memotong bacon. Mac and cheese dengan bacon renyah selesai dalam hitungan menit, dan Corinne berkata kepada Jeremy, "Kamu bisa membawa mangkuk ke meja makan sekarang. Aku akan pergi ke kamar mandi sebentar." Jeremy tidak keberatan saat ia mengambil kedua mangkuk itu dan berjalan keluar dapur. Pada saat itu, Bowen, sang kepala pelayan, masuk dari luar dan ketakutan melihat Jeremy membawa mangkuk-mangkuk ke meja. Ia melihat sekeliling dan tidak ada pelayan yang meratap saat bertugas. Mereka telah menyelinap ke suatu tempat dan mengabaikan tugas mereka hanya karena Jeremy tidak ada di sana. "Tuan, kapan Anda kembali? Izinkan saya membantu Anda. Anda tidak boleh melakukan hal-hal ini." Jeremy melirik Bowen, tetapi tidak menyerahkan mangkuk-mangkuk itu kepadanya. Ia meletakkannya di meja makan, menarik kursi, dan duduk sebelum bertanya dengan suara berat, "Maksudmu aku tidak boleh melakukan hal-hal ini, tapi istriku boleh melakukan apa saja sendiri?" Bowen terkejut dan langsung mengerti maksud Jeremy. Ia menjelaskan dengan malu-malu, "Maaf sekali, Pak,
Saya telah gagal menjalankan tugas saya. Saya baru saja pergi ke halaman untuk menyiram anggrek kakek Anda, dan saya tidak tahu bahwa nona muda itu sudah bangun dan ingin makan malam. Para pembantu di rumah merasa kesal atas apa yang terjadi pada adik Anda, jadi. Jeremy menurunkan pandangannya dan mengancingkan kembali borgolnya. Kalau mereka kesal, aku bisa menggantinya dengan yang tidak. Nada suaranya tenang, tapi ada keberanian yang mengintimidasi yang membuat bulu kuduk meremang. Bowen tidak berani menengahi para pelayan itu karena ia melihat bahwa tuan muda itu benar-benar marah dan tidak sekadar memberinya ancaman kosong. Corin kembali dari kamar mandi untuk menemui Bowen, jadi dia bertanya dengan sopan. Mau makaroni dan keju, Bowen? Masih ada di panci. Bowen tersanjung dan segera melambaikan tangannya. Terima kasih atas tawaranmu yang baik, tapi aku tidak lapar. Aku masih ada urusan, jadi silakan nikmati makanannya bersama Tuan Jeremy. Aku akan menyuruh seseorang untuk mencuci piring nanti. Setelah mengatakan itu, Bowen pamit, pergi mencari para pelayan yang malas, dan memberikan ceramah. Mereka sebuah. Corin duduk dan melihat sekotak barbeque untuk dibawa pulang di atas meja, dan itu juga dari kedai pinggir jalan favoritnya. Matanya langsung berbinar. Dia bertanya dengan tidak percaya, apakah kamu membeli ini? Jeremy tanpa ekspresi. Tommy membeli beberapa waktu dia lewat di depan gubuk itu. Corin mempercayainya dan mengambilnya untuk dimakan. Pria itu mengerutkan alisnya. Memangnya aku sudah bilang kau boleh memakannya? Corin memutar bola matanya ke arahnya. Kamu boleh makan makaroni dan keju buatanku, dan aku akan makan barbeque yang kamu beli. Ini pertukaran sumber daya yang setara. Ini bukan kerugian atau utang. Jeremy mendengus dingin, tapi senyum tersungging di sudut bibirnya saat dia mengambil garpu dan menundukkan kepalanya untuk mencicipi makaroni dan keju yang dibuatnya. Rasanya cukup lezat. Apakah kamu pergi ke rumah sakit hari ini? Tanya pria itu tiba-tiba. Corin mengangguk sambil memakan daging panggangnya. Ya, ibu tiriku terluka. Tommy pasti sudah memberitahumu juga, kan? Jeremy lalu bertanya, apakah kamu juga memeriksakan dirimu? Corin mengangkat alisnya bingung. Kenapa harus? Aku baik-baik saja. Jeremy mengaduk makaroni di mangkuknya dan berkata, tadi malam adalah pertama kalinya bagimu, lagi pula kau seharusnya memeriksa apakah aku menyakitimu karena kehilangan kendaliku. Wajah Corin memerah, dan ia hampir tersedak daging di mulutnya. Batuk. Bab 196. Jeremy mengeluarkan selembar tisu dan memberikannya kepada Corin. Kemudian, ia menguliahi Corin dengan tegas dan tanpa daya, seolah-olah ia adalah orang tuanya. Pelan-pelan, tidak akan ada yang mengambil makananmu. Corin kesulitan menggigit dan menelan daging di mulutnya. Ia menerima tisu, menyeka mulutnya, lalu menoleh ke samping dengan malu agar tak perlu menatapnya. Tuan, bisakah kau berhenti membicarakan tentang tadi malam? Kenapa? Jeremy mengangkat alisnya, dan matanya menggodanya. Apa nona Corin malu? Mulut Corin berkedut dan berkata dengan marah, aku tidak malu. Aku hanya merasa tak tahan mengingatnya. Tidak tahan untuk mengingatnya. Jeremy menatapnya dengan tatapan cemberut selama 2 detik sebelum mengerucutkan bibirnya dan menggodanya. Oh, ayolah. Kau mengorbankan tubuhmu hanya untuk menyelamatkan nyawa seseorang dan kau telah melakukan perbuatan baik. Itu pasti akan sangat berkesan untukmu. Kedengarannya sangat payah dan canggung hingga pipi Corin memerah seperti mawar merah, dan dia goyang dengan malu. Mata adalah, dia menggodaku. Dasar pria tak berperasaan. Aku tak akan melakukan itu, kalau saja nyawanya tidak terancam. Pikirnya. Ia merasa sangat malu hingga wajahnya mengerut, dan kemerahannya bahkan sampai ke telinganya. Ia begitu malu sehingga tidak berselera untuk menghabiskan mie yang ia masak. Jeremy mengerutkan bibirnya dan berhenti menggodanya. Ia berkata dengan serius, ada acara besok. Kalau tidak ada, ikut aku ke Castle Horserans. Saat topik berganti, Corin akhirnya memberanikan diri untuk menatapnya. Ia mengerutkan kening dengan rasa ingin tahu, peternakan kuda Castle. Apa aku harus pergi? Jeremy tahu dia enggan pergi dari raut wajahnya. Ada yang perlu kamu lakukan besok. Corin menggeleng. Tidak,
Tapi aku sedang tidak ingin keluar. Jeremy berkata dengan suara berat, kalau begitu kau ikut denganku. Kau hanya perlu tidur kalau di rumah saja. Apa-apaan ini? Dia tidak bertanya, tapi memberitahuku. Lupakan saja. Aku harus bekerja sama dengannya selama masa kontrak kita. Pikir Corin. Dia mendesah. Tuan, apakah sudah waktunya aku bertindak bersama Anda? Jeremy menyipitkan matanya. Apakah akting satu-satunya hal yang ada di otakmu sekarang? Corin menundukkan kepalanya untuk melanjutkan makan mie-nya dan mencibir sinis. Lalu kenapa kau mengajakku pergi? Atau kau berencana menjadikan kita pasangan sungguhan dan berkencan denganku? Kencan. Dia benar-benar pintar memilih kata, pikir Jeremy. Jeremy tetap tenang, mengambil gelas air, dan meminum air itu dengan tenang. Bukankah kita melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh pasangan sejati? Corin tersedak mendengarnya. Kau menyebutkannya lagi. Seberani apapun dia, kulitnya tidak setebal kulit lelaki tua itu. Belum lama ini, karena rona merah di wajahnya menghilang, tetapi mendengar kata-katanya sekali lagi membuat wajahnya memerah seperti pantat monyet. Jeremy tampak gugup ketika Corin tersedak. Ia pun mendekat dan menepuk-nepuk punggung Corin, takut makanannya tersangkut di tenggorokannya. Oke, aku tidak akan mengatakannya lagi. Bangun pagi besok, aku akan mengajakmu keluar untuk bersenang-senang. Dia mengajakku keluar untuk bersenang-senang. Corin tercengang dan bertanya-tanya apakah telinganya sedang mempermainkannya. Aneh sekali. Baiklah, aku mengerti. Setelah jawaban singkatnya, ia kembali menikmati mie-nya dan berhenti mengobrol. Pikiran bahwa Jeremy bisa kembali mengungkit kejadian tadi malam menghantuinya. Wah, pikirnya. Setelah menghabiskan mie-nya, Corin kembali ke kamar. Jeremy pergi ke ruang belajar untuk bekerja, dan ketika selesai, hari sudah larut malam. Saat dia kembali ke kamar untuk beristirahat, dia mendapati pintu kamar tidur terkunci. Bajingan kecil itu berani sekali, menguncinya di luar. Urat-urat biru di dahi Jeremy menyembul keluar. Ia sebenarnya bisa mendapatkan kunci dari kepala pelayan. Namun, ia mengurungkan niat itu setelah berpikir sejenak. Bab 197. Jeremy memperkirakan Corin sedang tidur, dan dia pasti akan bangun jika dia masuk, yang merupakan tidak perlu. Dia mencubit gelabelanya dan kembali beristirahat di ruang belajar dengan wajah muram. Pagi berikutnya, Corin bangun pagi-pagi dan menyegarkan diri. Dengan lesu, ia mengenakan pakaiannya dan turun bersama Jeremy saat mereka meninggalkan rumah. Di dalam mobil, dia memiringkan kepalanya ke samping dan mulai tidur lagi, terutama ketika dia pikir tidak ada yang bisa dia dan Jeremy bicarakan. Butuh waktu lebih dari 2 jam untuk mencapai Castle Horserans. Begitu dia keluar dari mobil, seseorang datang berlari dan melompat ke arahnya. Corinne. Rasa kantuk Corin lenyap saat Annie memeluknya erat. Corin. Lama tak berjumpa. Aku sangat merindukanmu. Corin tersenyum tak berdaya. Ya, sudah lama sekali. Annie melingkarkan lengannya di leher Corin seakan ingin merekatkan dirinya padanya. Jeremy menatap Annie dengan ekspresi tidak senang dan berkata dengan tegas, pergi. Jangan hancurkan dia. Annie selalu takut pada pamannya, jadi dia segera melepaskannya. Dia mengerutkan bibirnya dengan tidak senang dan mengeluh, Paman Jeremy, apakah kamu mengatakan aku gemuk? Jeremy meliriknya sekilas dan mengabaikan pertanyaannya. Ia bertanya balik, kenapa kamu di sini? Kamu datang dengan siapa? Annie menjawab, aku lihat Zeke posting di media sosialnya kalau dia mau liburan di sini. Aku ingat kuda poniku juga ada di sini, jadi aku memutuskan untuk ikut. Jeremy mengerutkan alisnya. Apakah ibumu tahu tentang ini? Annie mengalihkan pandangannya dengan perasaan bersalah. Ia malah menatap Corin dan bertanya, Corin, kenapa kamu kelihatan lelah sekali? Apa tidurmu nyenyak? Corin mengangguk. Aku bangun terlalu pagi dan kurang tidur. Annie mengerutkan bibir dan berkata, ada apa dengan pamanku? Seharusnya dia membiarkanmu tidur karena tahu kau harus bangun pagi untuk datang ke sini. Jeremy dan Corin tercengang. Apakah Annie hanya membayangkan sesuatu sendirian? Ayo kita pergi dan menunggang kuda. Itu akan membangunkanmu.
Annie tersenyum dan menarik tangan Corin untuk berlari ke peternakan kuda. Jeremy mencubit gelabelannya dan perlahan mundur ke belakang. Di peternakan kuda, Rosie, Sunny, Zeke, Geralt, dan Jason sedang duduk di area istirahat luar ruangan, minum dan mengobrol di bawah payung. Rosie telah mengenakan pakaian berkudanya. Annie berlari ke arah mereka sambil melambaikan tangan dengan penuh semangat. Hei, mereka di sini. Paman Jeremy dan Corin ada di sini. Mendengar itu, Zeke dan yang lainnya menoleh dan melihat Annie berjalan ke arah mereka bersama Corin. Jeremy tidak terlalu jauh di belakang mereka saat ia berjalan perlahan dan mantap. Jason tersenyum pada Corin. Rosie mengenakan pakaian berkuda yang mahal. Rambutnya yang bergelombang diikat ekor kuda agar angin tidak merusak tatanan rambutnya, dan kelopak matanya dipoles riasan tipis. Ia mengamati Corin dari atas ke bawah. Ketika menyadari Corin mengenakan kaos biasa dan celana jean, ia merasa superior dan bersimpati padanya. Dari sudut pandangnya, ia tidak melihat betapa Jeremy peduli pada Corin. Kalau tidak, Jeremy tidak akan mengizinkannya mengenakan pakaian sesederhana itu. Saat Sunny melihat Corin, matanya yang jernih dan tampan melebar dengan cerah. Di saat yang sama, alisnya berkerut karena sesuatu terlintas di benaknya. Zeke berdiri dan tersenyum. Jeremy, sayang sekali kalian berdua tidak datang tadi malam. Sunny mentraktir kita makan BBQ yang enak. Tentu saja, Jeremy berjalan ke arah Corin dan berdiri di sampingnya. Kita belum terlambat. Dia bisa mentraktir kita lagi hari ini. Bab 198. Zeke menatap Sunny dan menggodanya. Hei, Sunny, kau dengar itu? Jeremy memintamu mentraktir kami lagi. Sunny tampak begitu fokus menatap Corin hingga ia terkejut ketika mendengar Zeke memanggilnya. Dengan malu-malu, ia berkata, kakakku menyita mobilku, dan aku menghabiskan semua uangku untuk makan malam tadi malam. Aku tidak punya uang lagi, jadi aku tidak bisa mentraktir malam ini. Jeremy tampak acuh tak acuh dan mengangkat dagunya. Tidak apa-apa, dia yang akan menanggungnya malam ini. Siapa? Ketika Corin menyadari Jeremy sedang berbicara tentang dirinya, pipinya menggembung seperti balon sambil dia mengerutkan alisnya. Aneh sekali. Kenapa dia harus mentraktir mereka makan malam? Dia tidak mengenal mereka dan juga tidak dekat dengan mereka. Yang terpenting, Jeremy lah yang bersikeras mengajaknya ke sini. Semua orang memperhatikan Corin, yang akan mentraktir mereka makan malam-malam ini. Namun, Corin tidak berniat melakukan itu, dan melanjutkan dengan berkata, tidak, aku tidak. Jeremy meraih bahunya dan menariknya mendekat sebelum Corin sempat menyelesaikan kalimatnya. Ia mencondongkan tubuh dan berbisik di telinganya, Nona Corin, Anda punya dompet saya, dan Anda tahu nomor PIN kartu saya. Anda yang mentraktir, tapi saya yang bayar. Mendengar ini, alisnya mengendur, dan suasana hatinya langsung cerah. Ia tersenyum kepada yang lain, tidak masalah. Aku yang bayar malam ini. Zeke yang terhibur berkata, baiklah kalau begitu, kami tidak akan bersikap mudah padamu. Corin terkikik. Jangan lunak padaku. Pesan saja apapun yang ingin kau makan. Semoga semuanya bisa menguras kantongku. Zeke bertepuk tangan dengan penuh semangat. Kalian dengar itu. Pesan saja apapun yang kalian mau, terutama yang mahal. Jeremy menyipitkan mata saat menatap Corin. Bocah nakal ini berubah menjadi orang yang berbeda, segera setelah ia tahu dialah yang membayar, sangat mengerikan, namun sangat menggemaskan. Anda, Nona Corin, apakah menurutmu kau terlalu berlebihan, membiarkan mereka memesan apa saja karena akulah yang membayar? Tanya Jeremy. Corin memutar matanya ke arahnya dan menggerutu, hei, kau ingin mentraktir mereka, bukan makan malam, kau seharusnya bermurah hati. Jika kau akan begitu pelit, lebih baik jika kamu tidak merawat mereka sama sekali. Pelit, Jeremy mencibir, kalau kamu memang murah hati, kenapa kamu tidak pakai uangmu saja untuk membayar? Corin berkata dengan nada sarkastis, uangku bukan dari pohon, dan aku lebih suka menghabiskannya untuk sesuatu yang berarti bagiku daripada mentraktir sekelompok orang yang tidak kukenal makan malam. Lagi pula, aku sudah tidur denganmu, kan? Kau mau aku memberimu uang? Seketika wajahnya memerah.
Sialan, aku keceplosan. Ketika dia menyadari apa yang terucap dari mulutnya, dia menoleh ke samping dengan malu-malu. Jeremy tertegun selama 2 detik, lalu akhirnya tertawa. Sambil meletakkan tangannya di kepala Corin, ia mengusap rambut halusnya. Kau benar sekali, Nona Corin. Kau boleh menyimpan uangmu dan menggunakannya kapanpun kau mau, dan kau boleh menggunakan uangku sesukamu. Apa itu cukup baik? Corin merasa lega karena Jeremy tidak mengambil risiko dan menggodanya. Yang terpenting, ia merasa bangga setelah berhasil menipu Jeremy. Ia melengkungkan bibirnya membentuk senyum dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan. Saya tidak akan malu menghabiskan uang Anda." Jeremy melengkungkan bibirnya sedikit dan menatapnya dengan lembut. Tak jauh dari situ, Rosie merasa getir saat melihat Jeremy dan Corin berdiri berdekatan, berbisik-bisik satu sama lain. Ia belum pernah melihat Jeremy membungkuk untuk mendengarkan saat berbicara dengan seorang wanita. Itu adalah sisi Jeremy yang belum pernah ia lihat sebelumnya, dan itu bukan Jeremy yang ia kenal. Pada saat itulah, sebuah ide muncul dalam pikirannya. Sambil memasang senyum sok di wajahnya, ia berjalan menghampiri mereka berdua. "Hei, Corin, kau di sini. Apa ini pertama kalinya kau menunggang kuda?" Corin menatap Rosie. Akibat insiden jam tangan sebelumnya, Rosie tidak meninggalkan kesan yang baik dalam ingatannya. "Tidak, aku sudah pernah naik sepeda beberapa kali sebelumnya." Oh, Rosie terus tersenyum, tetapi jauh di lubuk hatinya, ia mengira Corin berbohong. Ia tidak percaya Corin, yang sebelumnya tinggal di pedesaan, punya kesempatan menunggang kuda. Itu lebih baik lagi. Kita bisa balapan bersama nanti. Bab 199. Annie yang tidak sabar menghampiri Corin dan berkata, "Hei, Corin, ayo kita ganti pakaian berkudamu." Pakaian berkuda. Corin mengangkat alis. "Aku tidak membawa apapun." Annie terkejut mendengarnya. "Kamu nggak bawa. Aku bawa satu cadangan, jadi kamu bisa pakai punyaku. Tapi, aku nggak punya sepatu bot cadangan. Aku punya sepasang cadangan." Rosie tersenyum lembut. "Tapi aku tidak tahu apakah itu cocok untuknya." Corin berkata, "Ukuran sepatuku 5,5. Rosie berkata, "Aku pakai ukuran 7,5. Agak lebih besar, tapi kamu bisa coba." Corin mengangguk. "Baiklah. Terima kasih." Senyum Rosie semakin cerah. "Kita kan teman. Nggak usah sok-sopan gitu." Karena itu, ketiga gadis itu menuju ke ruang ganti. Di ruang ganti, Corin mengenakan pakaian berkuda pemberian Annie. Warnanya merah, dan pakaian berkuda yang pas itu benar-benar pas di badannya yang berlekuk. Bentuk wajahnya tampak elok dengan rambutnya yang diikat sanggul berantakan, membuat pakaian berkudanya menambahkan sedikit bumbu kewanitaan padanya. Annie tercengang. "Wah, Corin, kamu terlihat sangat cantik memakai pakaian ini." Corin, di sisi lain, tidak terlalu mempermasalahkannya. "Benarkah? Pakaianmu yang terlihat bagus, bukan aku." Annie begitu terpikat dengan penampilan Corin sampai-sampai matanya bisa membentuk dua hati, sesuai dengan gaya emoji. "Percayalah, kamulah yang tampan, dan pakaiannya jadi bagus karena kamu. Kalau aku laki-laki, aku akan merebutmu dari paman Jeremy dan tidak akan membiarkan dia memilikimu." Rahang Corin mengendur mendengar komentar itu, menunjukkan betapa terdiamnya dia. Saat itu, Rosie datang membawa sepasang sepatu bot. "Corin, coba sepatu bot ini. Masih baru, dan aku belum pernah memakainya." Corin mendengar suaranya dan melihat ke arahnya. Rosie tercengang saat melihat Corin. Biasanya, seorang wanita akan lebih keras dan tegas saat menilai pandangan wanita lain. Saat itu, penampilan Corin sama sekali tidak ada apa-apanya dibandingkan saat ia baru tiba di peternakan kuda. Ia tampak menawan, mengenakan pakaian berkuda dan rambutnya disanggul. Ia tampak begitu sempurna dan cantik hingga Rosie merasa malu pada dirinya sendiri. Setelah mendengar Rosie membawa sepasang sepatu bot, Corin pun menghampirinya untuk mencobanya, tetapi ternyata sepatu bot itu terlalu besar untuknya. Dia melepasnya dan mengembalikannya ke Rosie. "Terima kasih, tapi ini terlalu besar untukku. Aku mau pakai sepatu olahraga saja." Rosie tersenyum tak berdaya. "Ya, kurasa begitu." Karena Corin sudah berganti pakaian,
ia dan Annie meninggalkan ruang ganti terlebih dahulu. Rosie memberitahu mereka bahwa ia perlu ke kamar mandi dan meminta mereka untuk tidak menunggunya. Di area istirahat luar ruangan, Jeremy sedang berbicara dengan Zeke dan yang lainnya di bawah payung. Zeke adalah orang pertama yang melihat Corin keluar dari ruang ganti. Ia terpana melihat penampilan baru Corin dan menyikut Jeremy, memiringkan dagunya ke arah Corin. Jeremy mendongak, melirik sekilas, dan merasa seperti ada anak panah yang menembus tepat di jantungnya. Ia merasa Corin bersinar dengan kemegahan saat berdiri mengenakan pakaian berkuda merah. Ia tahu betapa cantiknya Corin, tetapi entah bagaimana ia kembali mengejutkannya. Ia tampak lebih dewasa dan feminin saat mengenakan pakaian berkuda dibandingkan dengan penampilannya saat mengenakan pakaian kasual. Singkatnya, dia tampak sangat cantik. Tiba-tiba, teriakan mengerikan terdengar dari ruang ganti. Bab 200. Teriakan itu mengejutkan semua orang. Apa itu tadi? Apakah terjadi sesuatu di ruang ganti? Kurasa itu suara Rosie. Corin dan Annie juga mendengarnya. Mereka bertukar pandang dengan heran dan menggelengkan kepala, menunjukkan betapa bingungnya mereka berdua. Lagi pula, mereka tidak menyadari ada yang aneh pada Rosie ketika mereka meninggalkan ruang ganti. Maka mereka semua bergegas ke ruang ganti untuk memeriksa apa yang terjadi. Di dalam ruangan, Rosie tampak kesakitan sambil duduk di bangku dengan keringat bercucuran di dahinya. Ia tampak begitu kesakitan hingga wajahnya mulai pucat. Semua orang melihat betapa tersiksanya dia. Sunny mendekat dan bertanya, "Rosie, ada apa?" Zeke berdiri di depannya dan bertanya dengan lembut, "Rosie, apakah ada sesuatu yang terjadi?" Rosie mendongak dan berkata dengan suara gemetar, "Astaga! Apa yang salah dengan kakinya?" Saat dia mengatakan itu, semua orang melihat ke arah kakinya. Dia hanya mengenakan salah satu sepatu bot, dan kakinya yang bebas terentang seolah-olah dia tengah menahan rasa sakit yang hebat. "Kakiku berkeringat, jadi aku berpikir untuk mengganti sepatu bot baru sebelum pergi. Tapi saat aku berganti, ada sesuatu di dalam sepatu bot yang menusuk kakiku. Sakit sekali." Rosie menjelaskan kepada mereka sambil menahan rasa sakit. Mendengar ini, Sunny segera berjongkok untuk memeriksa kakinya. Ada sesuatu yang tertusuk di kakinya. Sepertinya itu paku. Apa yang harus kulakukan? Saat itu, Zeke menunjukkan sisi seriusnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Jangan khawatir. Ada dokter yang siaga di peternakan kuda. Aku akan meminta staf untuk memberi tahunya." Sunny menghibur, "Rosie, bersabarlah sebentar lagi. Dokter akan datang untuk mengobati lukamu segera." Rosie mengangguk sementara air mata menggenang di matanya. Di sisi lain, Annie merasa ada yang aneh. Ia menarik tangan Corin dan berbisik di telinganya, "Hei, Corin. Bukankah itu sepatu bot yang baru saja kau coba? Kenapa ada paku di dalamnya?" Corin hanya menatap Rosie dalam diam, menyipitkan matanya. Dokter datang sesegera mungkin dan memeriksa kaki Rosie. Setelah itu, ia mengeluarkan pinset dari kotak P3K dan dengan cepat mencabut kuku yang tertancap di kaki Rosie. Setelah itu, ia membersihkan luka dan membalutnya dengan perban. Selama proses tersebut, Rosie merasakan sakit yang luar biasa dan air matanya membasahi wajahnya, sementara Sunny membiarkan dia memegang lengan Rosie erat-erat sambil menguatkan dirinya. Setelah selesai, dokter menyarankan, "Baiklah, Bu Rosie, saya sudah mencabut kukunya. Ingat, jangan sampai kaki Anda terkena air untuk menghindari infeksi." Rosie merasa seperti baru saja mengalami proses yang menyiksa dan berkata kepada Sunny dengan suara melemah, "Sunny, masih sakit. Bisakah kamu minta dokter untuk meresepkan obat pereda nyeri untukku?" Hati Sunny hancur melihat betapa tersiksanya Rosie. Bersimpati dan terprovokasi, ia mengerutkan kening dan bertanya kepada dokter, "Ada apa dengan peternakan kuda itu? Bagaimana bisa paku itu jatuh ke sepatu bot pelanggan di ruang ganti?" Dokter itu menjelaskan dengan polos, Tuan Sunny, kuku itu bukan milik peternakan kuda. Lagi pula, itu adalah anting-anting yang menusuk kaki Nona Rosie. Kami tidak memiliki karyawan perempuan yang bekerja di peternakan kuda, jadi anting-anting itu bukan milik karyawan kami." Dokter mengeluarkan anting-anting itu agar mereka bisa melihat bukti bahwa tempat itu tidak bersalah.
Ternyata itu adalah anting-anting berlian.